Pemirsa, di Jawa Timur seorang pria ditemukan tewas terbunuh. Mayatnya ditemukan sudah mulai membusuk di sebuah lahan kosong di pinggir Jalan Raya Pasuruan, Malang. Korban ternyata calon dokter yang dihabisi oleh ayah tiri kekasihnya. Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir. Saya biasanya cium tangan, cium pipi kanan kiri, itu sama Tasya sempat ditolak. Dari situ saya sudah mulai agak jengkel karena ada Bagus itu tadi. Saya mengakuinya bahwa saya ada niatan dulu untuk menikahi Tasya. Saya melihat ada tas kresek, terus saya bekap dia dengan kertas kresek tersebut. Pinggir Jalan Raya Pasuruan, Malang, tepatnya di Dusun Krajan, Kecamatan Purwodadi, Jawa Timur ini, jadi saksi bisu tewasnya seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Pada waktu itu membusuk, jadi diprediksi sudah lama kejadiannya. Menggunakan sidik jari, kemudian tanda-tanda lain dari pakaian dan segala macam. Jadi dari proses identifikasi yang dilaksanakan oleh Polres Pasuruan, ditemukanlah identitas korban tersebut bernama Bagus Prastya Lazuardi, berusia 26 tahun, dan berprofesi masih mahasiswa semester akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dari hasil autopsi, Bagus Prasetya Lazuardi dipastikan korban pembunuhan. Sementara hasil dari otopsi yang kita terima bahwa penyebab matinya adalah kehabisan nafas karena dibekap, ya, dibekap. Jadi paru-parunya tidak berfungsi dengan baik karena ada proses pembekapan tadi. Penemuan mayat ini sempat menggegerkan warga. Awalnya warga mengira mayat Bagus merupakan orang gila yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibuang di tempat ini. Hal ini diungkapkan Juwono, Ketua RT 01 RW 02 Dusun Krajan, Purwodadi. Di situ. Lah ini bekasnya ini. Sini. Dengkulnya di sini, ininya di sini, nah, terus ada kepala tapi nggak kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Terus nggak kelihatan tuh kenapa Pak? Tertutup oleh ini semak-semak ini, semak-semak ini menutupi wajahnya, mungkin nggak terlalu dalam. Yang kelihatan hanya dengkulnya sini. Ini dengkulnya sini. Terus ada tangan sedikit itu, tapi saya nggak begitu memerhatikan. Tapi di sini kelihatannya ada tangan rada kehitaman gitu. Nah itu bajunya warna apa? Saya nggak tahu. Yang tahu celananya warna hitam, dengkulnya kayak tertekuk gini. Saya nggak berpikir itu, pokoknya segera setelah itu saya langsung ke kantor polisi. Polisi bergerak cepat. Sejumlah saksi dimintai keterangan dan bukti-bukti dikumpulkan. Sampai akhirnya diketahui Bagus Prasetya Lazuardi sempat berada di Malang sebelum dinyatakan hilang beberapa hari oleh pihak keluarga. Keterangan ini diperkuat dari rekaman CCTV yang diperoleh polisi. Selasa sore, Bagus terlihat keluar dari komplek perumahannya. Dan pada malam hari sekitar pukul 19, Bagus terlihat menjemput seorang pria. Polisi kemudian mencari identitas pria yang saat itu bersama Bagus. Jadi berawal dari unit Ranmor Jatanras
itu mendapat informasi adanya mobil dijual tanpa dilengkapi surat-surat. Ketika dikejar ke arah sana, mobil didapatkan. Kok anggota curiga dengan adanya pemberitaan 2 hari sebelumnya bahwa ditemukan mayat di sekitar Purwodadi, di mana mayat tersebut adalah saudara Bagus. Ketika pihak keluarga korban mengaminkan bahwa itu adalah mobilnya, baru kita kejar ke arah tersangkanya. Jenazah ditemukan pada tanggal 14, hari Selasa sore. Tersangka kita amankan hari Jumat pukul 01.00 dini hari. Kerja polisi membuahkan hasil. Subdit Jatanras Polda Jawa Timur meringkus pria bernama Ziad Ibrahim Balbi yang ternyata ayah tiri kekasih korban. ZIB, dia umurnya 36 tahun, dia warga Malang. Pekerjaannya swasta. Kalau hubungan tersangka dan korban adalah tersangka ini bapak tiri dari pacar korban. Apa yang sebenarnya terjadi antara Ziad dengan Bagus Prasetya Lazuardi? Dan apa alasan Ziad membunuh calon dokter ini? Pelaku pembunuh calon dokter di Jawa Timur akhirnya buka suara. Ia ternyata cemburu anak tirinya dipacari oleh korban. Mirisnya lagi, ternyata pelaku punya niat untuk menikahi anak tirinya itu. Saya biasanya cium tangan, cium pipi kanan kiri, itu sama Tasya sempat ditolak. Dari situ saya sudah mulai agak jengkel karena ada Bagus itu tadi. Saya mengakuinya bahwa saya ada niatan dulu untuk menikahi Tasya. Saya melihat ada tas kresek, terus saya bekap dia dengan kertas kresek tersebut. Kasus tewasnya Bagus Prasetya Lazuardi yang merupakan mahasiswa jurusan kedokteran di Universitas Brawijaya Malang akhirnya terungkap. Korban dihabisi oleh Ziad Ibrahim Balbi yang tak lain ayah tiri kekasih korban. Ziad kini ditetapkan sebagai pelaku tunggal dalam kasus terbunuhnya Bagus Prasetya Lazuardi. Sejumlah barang bukti yang diamankan polisi menguatkan keterlibatan pria ini. Pertama adalah mobil, tentunya ada mobil, terus ada handphone tersangka, ada palu. Palu ini digunakan tersangka untuk menghancurkan dan membuang handphone korban. Ada pisau lipat. Pisau lipat ini digunakan oleh tersangka untuk mencongkel plat nomor yang terpasang di mobil tersebut untuk dibuang. Ada pistol mainan. Pistol mainan ini digunakan tersangka untuk mengancam sesaat sebelum membunuh korban. Motif pembunuhan ini sendiri ternyata berlatar belakang asmara. Pelaku cemburu oleh korban yang merupakan kekasih dari anak tirinya. Motif yang sementara kita miliki adalah bahwa pelaku ini pertama ada rasa cemburu, karena pelaku ini suka terhadap anak tirinya, yang gadis yang merupakan pacar dari korban. Rupanya tersangka sudah lama merencanakan pembunuhan ini. Rencana membunuh, saya cari teman waktu itu, tapi saya nggak dapat teman dan tidak ada yang mau. Terus? Akhirnya saya sendiri mengajak janjian Bagus. Lah di situ
saya udah siapkan pistol korek mainan untuk menakut-nakuti si Bagus. Rasa cemburu ternyata membuat Ziad tak bisa berpikir sehat. Saya membunuh karena ada perbedaan Tasya ke saya. Pada saat itu, waktu saya mengantar Tasya kuliah, nah di situ saya biasanya cium tangan, cium pipi kanan kiri, itu sama Tasya sempat ditolak di situ. Saya sampaikan ke Tasya, "Loh kenapa? Karena ada Bagus ya sekarang kok enggak boleh lagi." Di situ saya merasa ada yang berbeda. Terus? Dari anak saya. Terus? Nah, dari situ saya sudah mulai agak jengkel karena ada Bagus itu tadi. Kenapa? Cemburu? Sedikit cemburu ya. Cemburu tapi karena apa? Cemburu karena saya sayang yang berlebihan sama Tasya. Saya mengakuinya bahwa saya ada niatan dulu untuk menikahi Tasya. Kepada polisi, Ziad pun menceritakan awal mula ia melakukan perbuatan kriminalnya. Rupanya korban dihabisi di dalam mobil sebelum akhirnya dibuang. Saya melihat ada tas kresek isinya file print-printan di situ, saya ambil, terus saya bekap dia dengan kertas kresek tersebut. Sampai dia tidak bisa bernafas, atau sampai nafasnya habis. Setelah terbunuh, malam itu saya sempat bingung dan ketakutan. Akhirnya saya parkirkan mobil di Jalan Adi Irma Suryani, tepatnya di parkiran mobil Ruko Columbia. Setelah itu saya pulang ke rumah, jam 5 pagi saya ambil di parkiran, terus saya jalan untuk cari pembuangan jasad tersebut. Atas perbuatannya, Ziad Ibrahim Balbi terancam hukuman berat. Kita menyidik perkara ini dengan pasal 340, pembunuhan berencana. Kemudian kita lapis lagi dengan 338, pembunuhan. Dan kita lapis lagi dengan 365 ayat 3, yaitu pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggal. Itu ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Anastasia Mairina, gadis ini baru 1 bulan menjalin hubungan dengan korban Bagus Prasetya Lazuardi. Namun siapa sangka hubungannya harus kandas di tangan ayah tirinya. Saya biasanya cium tangan, cium pipi kanan kiri, itu sama Tasya sempat ditolak. Dari situ saya sudah mulai agak jengkel karena ada Bagus itu tadi. Saya mengakuinya bahwa saya ada niatan dulu untuk menikahi Tasya. Saya melihat ada tas kresek, terus saya bekap dia dengan kertas kresek tersebut. Bagus Prasetya Lazuardi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ini tewas dihabisi oleh ayah tiri kekasihnya. Pelaku cemburu melihat anak tirinya berpacaran dengan korban. Selama ini nggak ada gelagat aneh gitu loh. Saya juga kaget. Pada saat takziah pun si pelaku ini juga nggak ada gelagat aneh gitu. Yang ada malah dia ikut nangis satu, terus dia istilahnya ikut sedih, bahkan bisa ngerangkul ayah korban gitu.
Awalnya banyak yang menuduh Tasya terlibat dalam pembunuhan ini. Kalau misal orang bilang saya terlibat dan lain-lain itu dari mana gitu, saya juga nggak paham. Mungkin ini menjawab juga pertanyaan orang kan biasanya tanya, kok bisa sih pacarnya senyum dan lain-lain. Yaitu saya sebenarnya sama almarhum ini waktu awal pacaran itu sudah pernah dibilang sama almarhum, yang kalau misal sampai aku nggak ada, kamu jangan nangis, kamu harus senyum gitu. Soalnya senyummu itu yang bikin aku seneng. Dia tuh selalu bilang kayak gitu. 11 tahun hidup berdampingan dengan ayah tirinya, Tasya tentu mengenal tabiat buruk Ziad Ibrahim. Yang saya tahu dia itu orangnya suka bohong gitu. Jadi dia bisa manipulatif gitu loh orangnya. Misalnya di depan ibu saya ngomongnya gimana, di depan saya ngomongnya gimana. Disinggung soal ayah tirinya punya niat menikahinya, Tasya mengaku tak tahu soal itu. Itu saya benar-benar nggak tahu dia punya niatan kayak gitu. Karena memang selama 11 tahun menikah dan istilahnya ya tinggal sama saya itu nggak pernah saya itu dilecehkan atau dipegang dan lain-lain, itu nggak pernah. Selanjutnya kami menuju Tulungagung untuk menemui orang tua korban. Kami pun bertemu Dewi Lelono, ibu korban. Kami berhasil mewawancarai ibunya. Dewi mengaku senang saat sang anak bilang kepadanya kalau dia sudah memiliki kekasih. Karena Bagus itu jarang namanya pacaran, tuh udah 2 tahun free kosong. Saya juga senang. Kan kalau dia senang itu kan berarti kan bisa mendorong dia untuk lebih baik, untuk semangat sekolah gitu. Menurut Dewi, 3 minggu terakhir, Bagus memang sedikit berbeda. Ya itu dalam 3 minggu terakhir itu murung, cenderung murung, terus kayak gelisah, terus ya itu tadi yang saya minta tolong untuk ganti oli, ya sudah waktunya sampai telat. Biasanya dia langsung cepat, langsung, iya mah besok langsung, saya gini-giniin. Waktu 2000 lah itu kok nunda-nunda gitu. Itu saya kok heran ya, ada penting apa tole, ada penting apa. Kasus ini merupakan pukulan telak bagi keluarga Tutit Lazuardi dan Dewi Lelono. Mereka berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Ya biar dihukum sesuai perbuatannya yang setimpal. Karena saya ngikuti itu orangnya ini nggak kooperatif, nutupi, dan orangnya kan secara kejiwaan juga sama polisi udah nggak takut. Kepergian Bagus Prasetya Lazuardi sungguh tragis. Ia dihabisi oleh orang yang seharusnya mendampinginya duduk di pelaminan bersama sang kekasih, Anastasia Mairina.